momen yang sama itu adalah waktu yang sama. Waduh, ngarang-ngarang ini, ngarang-ngarang. Jangan ngarang-ngarang lah, jangan ngarang-ngarang lah. Saya nggak suka ngarang-ngarang. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam Baca dari 9. Baca dari 9. Hai Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa dan dalam penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias masuk ke dalam penumpangan tahannya di atasnya. Jawab Ananias ayat 13, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang mengikut namamu. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Artinya kesaksian di situ ada satu orang bernama Ananias. Apa kesaksiannya? Apa? Sementara waktu Paulus berjumpa tidak ada Ananias di situ. Sebentar. Apa kesaksiannya? Aduh. Bukti kedua. Apa ini? Itu kalau Anda membuktikan pertanyaannya begini Dev. Sorry. Kalau pertanyaan gini, apakah Yudas bertemu dengan Ananias? Ah, itu bisa jadi bukti. Itu bisa jadi bukti bahwa mereka bertemu setelah 3 hari. Itu jadi bukti kalau pertanyaannya itu. Yang jadi pertanyaan kami, mana saksi bahwa Ananias melihat Yesus itu bertemu Paulus? Di mana? Bisa nggak buktikan? Ananias juga didatangi Yesus kan? Nah, loh, saya tanya Paulus nih, Paulus. Bisa aja Paulus ngaku-ngaku, saya ketemu Yesus ditulis gitu, nggak ada saksi. Kalau misalnya mau ada dusta di situ, mestinya Ananias lah yang mengaku-ngaku sebagai rasul. Bukan masalah rasul atau tidak, karena begini, kisah KPR 22 ini berbicara tentang perjalanan Yudas ke Damsyik. Lalu Anda katakan ada saksi. Siapa saksinya? Ananias. Loh, sementara diceritanya dia berjumpa Ananias setelah 3 hari. Di saat dia sudah tidak makan, di saat dia buta 3 hari baru ketemu Ananias. Kalau pertanyaannya begini, adakah bukti bahwa Ananias bertemu dengan Yudas? Nah, dalil tadi di bawah itu. Benar itu. Berjumpa mereka. Kalau Anda menanyakan siapa saksinya, ya di momen yang sama kan Yesus juga. Aduh, momen yang sama. Pertanyaannya, coba dipahami pertanyaan saya. Siapa saksi ketika Paulus bertemu dengan Yesus? Ini kan pengakuan Paulus. Siapa saksi? Sama lah itu kesaksiannya gitu loh. Kesaksiannya. Aduh, masa dia sendiri bersaksi? Sebentar. Kenapa dia sendiri bersaksi? Kalau cuma sendiri bersaksi itu apa? Dengar Bang Dev. Yesus, dia mengatakan astaga. Nanti kita tanya lagi, siapa saksi bahwa Yesus ketemu Ananias di Damsyik? Siapa saksi? Nanti ditanya kayak gitu. Jawabnya apa? Jawabannya apa? Tadi gini, aku menuntut. Aduh, kan tadi Anda sendiri yang bilang bahwa dalam Islam itu kesaksian satu orang saja, yaitu Muhammad. Yang lain imani saja. Nah, saya minta yang sama. Di mana Paulus saksi? Di mana Ananias? Loh, kamu tadi bilang semua Umar itu cuman tunggu kata-kata dari Nabi Muhammad saja. Ya tinggal aminat. Oke. Saya tanya sekarang. Siapa saksi Paulus ketemu Yesus? Siapa saksi Yesus ketemu Ananias? Ayo. Kasih saksi. Mana saksinya? Siapa saksinya? Saya tanya, siapa saksi? Sebentar dulu, Pak. Aduh. Sebentar dulu. Udah. Nggak ada saksi. Ya, nggak ada saksi. Iya, siapa saksinya? Siapa saksinya? Aduh, itu bertemu. Yesus bertemu. Oke, menurut informasi ini, Yesus bertemu Ananias, Yesus bertemu Paulus. Pertanyaannya saya, siapa saksi? Siapa saksi bahwa Yesus bertemu Ananias, Yesus bertemu Paulus? Siapa saksinya? Itu saksinya berdua itu. Wah, kesaksian doa.
Aduh, Gimana sih? Paulus bertemu Yesus menurut informasi di padang gurun. Ananias bertemu Yesus di mana? Apa yang disampaikan Yesus kepada Ananias? Bukan masalah disampaikan. Kalau bicara disampaikan, Nabi Muhammad juga menerima wahyu untuk disampaikan. Nah, siapa buktinya? Apa Nah, saya buktinya? tanya sama, saya tanya hal yang sama Apa sekarang. buktinya? Saya tanya yang sama. Tunjukkan. Mana bukti bahwa Paulus ketemu Yesus? Gini ya Bu. Ayo. Andai kata saya ini bukan Islam. Sama. Sebentar, Bro, Bu, sama. Saya Apa yang ini- beda? Sebentar dulu. Hah? Ini apa ya, ngerocos gitu loh. Bukan ngerocos. Anda tuntut hal yang sama dari Islam, sementara saya tinggal balikan saja yang sama. Kau bawa data yang kami semua bisa lihat. Apakah jawabanmu itu dari pertanyaan saya? Bukan. Kecuali saya bertanya, mana bukti bahwa Ananias bertemu Paulus? Nah, itu kasih bukti itu. Saya ulang ya. Kalau saya tanya, mana bukti Ananias ketemu Paulus, maka kau bawakan dalil itu benar. Benar. Yang saya tanya apa? saya tanggapi Mana ya. bukti Yesus ketemu Paulus? Saya tanggapi. Buktinya Jadi mana? Siapa saksinya? Ada dua oknum yang Astaga. ditemui Yesus di dalam Ini gimana momen yang sih? sama. Nah, tadi Aduh. Anda membawa tentang hadis yang mengatakan ada malaikat Astaga. menemui para sahabat. Itu kan tidak relevan. Karena yang menjelaskan bahwa itu adalah Jibril adalah Muhammad juga. Yang tidak bisa dibuktikan itu. Gimana Kecuali nggak begini, samanya? Pak. Gimana nggak Dengar dulu. samanya? Astaga. Kecuali jika Satu saja, di satu saja. suatu momen, sebentar dulu saya lanjutkan. Di sebuah momen ada Umar sedang duduk-duduk lalu didatangi malaikat gitu loh. Ampun. Yang Anda sampaikan tadi itu ketika orang itu pergi, Muhammad bertanya, apakah kamu kenal tadi itu Umar? Umar menjawab, saya tidak kenal. Lalu Muhammad menjawab, itu adalah Jibril. Lah kita kan nggak tahu betul Jibril Ya. atau bukan gitu loh. Saya tadi sudah Karena katakan, cuma kesaksian dilihat dari isi percakapannya, apa yang dibicarakan. Apakah manusia biasa bisa menyampaikan hal demikian? Itu dulu dilihat. Bisa. Loh, coba, cuman bertanya gimana? Apa itu iman? Sementara Nabi adalah seorang rasul. Dengarkan. Sementara Muhammad adalah seorang rasul yang disampaikan seluruh wahyu kepadanya. Saat ditanya oleh Jibril, akhbarani, apa itu iman? Berikan kabar. Nabi saja mengatakan yang ditanya yang tidak ditanya lebih yang tahu bertanya. daripada yang bertanya. Coba bayangkan, Gimana sih Bapak ini? Nabi seorang Dia kan cuma rasul. bertanya gitu loh. Apa isi pertanyaannya? Saya pun bisa disebut Aduh. Jibril kan cuma bertanya apa itu Ya, itu- iman misalnya. itu- Kan gitu saya tanya Itu kamu. berhasil apa kalian itu iman? lakukan. Iya Itu kan? berhasil, sudah berhasil. Yesus kalian Lalu Tuhankan menjelaskan ke berhasil. saya, kan? Yesus Artinya kalian sebatas Tuhankan bertanya. berhasil. Sabar, saya bacakan ya. Oke lanjut dulu, aku beli rokok dulu ya. Aduh, ini parah, ini Kristen ini. Mereka ini ya membawa satu pertanyaan yang mereka sendiri nggak bisa menjawab dalam iman mereka. Susah kan? Kita bisa mengidentifikasi seseorang itu dari apa? Apa yang dia ucapkan? Apakah benar dia ini utusan atau bukan? Dari ucapannya. Apa yang dia ucapkan? Bukan cuma langsung tiba-tiba hadis ini berhenti. Setelah itu Nabi SAW bertanya, siapakah orang ini? Kemudian mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Terus selesai gitu, tanpa melihat apa isi percakapannya. Ini kalian ini nggak bisa bikin seperti ini. Saya bacakan lagi ya, saya bacakan. Coba Suatu ketika, gantian dengar gitu. sebentar. Aduh. Sebentar, ini poinnya. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi ini Rasul loh, penerima wahyu. Kalaulah memang itu bukan Jibril, tentu tidak akan ada pertanyaan seperti ini. Karena kenapa? Orang Arab saat itu menolak Islam, menolak Islam. Semua mendapatkan keterangan tentang Islam hanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba-tiba ada orang lain datang ke Nabi, lalu berkata, apa ini? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu Islam? Sementara ada sejarah, ada Khawarij ketika pembagian pembagian ghanimah,
Mereka merasa ini tak adil lalu berkata, wahai Nabi, bertakwalah. Itu Nabi marah loh. Padahal dia serukan kepada Nabi, bertakwalah. Ini suara saya kecil. Halo? Bukan terlalu menggema kayak penyanyi dangdut gitu loh. Oke, suara saya kecil. Nah, itu bagus. Suara saya kecil nggak? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu Hadid, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di sini dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka para sahabat ini bingung, heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepada kami tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, baik yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Kata Nabi SAW, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sungguh dia melihatmu. Lalu ia berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab, jika seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya, dan seterusnya. Lalu setelah itu Nabi berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Lalu Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan tentang kalian, agama kalian. Ini jelas, isinya jelas. Apa yang Nabi wahyukan kepada mereka yang telah menerimanya, para sahabat terdekatnya itu juga paham. Coba sekarang bicara tentang Paulus ketemu Yesus, siapa saksinya? Ananias ketemu Yesus, siapa saksinya? Coba. Saya tanggapi ya. Iya, silakan. Gantianlah, kepanjangan kamu tadi ya. Kamu kan menanyakan, menjelaskan tadi bahwa yang datang bertanya itu pasti Jibril karena bertanya, ya kan? Karena di situ ketika Muhammad duduk bersama sahabat termasuk Umar di situ kan datang orang bertanya, jelaskan kepadaku tentang iman, tentang Islam, apa segala macam. Lalu Muhammad menjelaskan, kan begitu. Kemudian ketika orang itu pergi, Muhammad bertanya kepada Umar, apakah kamu kenal siapa itu tadi yang bertanya? Umar menjawab, saya nggak kenal, hanya Nabi yang tahu. Lalu Muhammad mengatakan itu adalah Jibril. Nah ini kan cuma kesaksian Muhammad, tidak bisa diverifikasi apa itu Jibril atau tidak. Nah kemudian kalau hanya pertanyaan begitu lalu dibenarkan bahwa dia adalah Jibril, apa bedanya dengan Abdullah bin Salam ketika bertanya tentang apa tanda-tanda kiamat? Apa makanan pertama orang di surga? Apa yang menyebabkan seorang anak mirip ayahnya atau ibunya? Itu kan bertanya saja. Apakah itu Jibril? Kan tidak. Gitu loh. Sudah. Nah, yang kedua, gini, saya sudah mengatakan tadi bahwa saya dikit. Apakah dulu, orang tidak mengenal Abdullah bin Salam? Apakah mereka tidak mengenal Abdullah bin Salam? Siapa yang tidak mengenal? Mereka orang-orang di situ pasti kenal. Tapi apakah Jibril? Mereka kenal Jibril sebelum tidak pernah mereka melihat orang seperti itu. Tidak ada yang melihat sebelumnya. Nah itu dia. Gitu loh. Kenapa Anda mau samakan dengan Abdullah bin Salam? Ayo. Saya lanjut ya. Abdullah bin Salam dikenal. Iya baik, saya lanjut dulu. Nah, itulah saya sebutkan tadi bahwa di dalam Islam itu memang hanya kesaksian tunggal. Beda dengan Alkitab. Dari era nabi-nabi sudah menulis tentang kitab-kitab sampai kepada para Rasul Yesus, dan apa yang mereka tuliskan itu. Sebentar, Ustaz masuk dulu ya. Saya Isa dulu Ustaz. Aduh, malah sholat ini lawan gue ini. Ya ini ada Ustaz Tata, silakan gantian Bang Dev. Oke. Silakan Ustaz Tata. Baik Pak Tata. Itulah yang saya cari di Islam dan selama ini saya nggak mendapati. Nah, seandainya ada saja satu tanda mujizat atau bukti kekuasaan Allah selama Muhammad itu ada di dunia, dan itu juga tidak pernah kita temukan. Contohnya di dalam Surah Al-An'am 109 dikatakan di situ, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa
Sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mujizat, pasti mereka beriman. Tetapi apa? Kenapa pada saat itu tidak ditunjukkan satu mujizat saja gitu loh? Karena itu permintaan mereka. Nah, inilah beda dengan Alkitab. Misalnya ketika era Musa tanpa diminta pun Nggak usah panjang-panjang, udah usah panjang-panjang. Jadi ayat itu gini. Kenapa Rasulullah tidak selalu diberi mujizat oleh Allah? Karena sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad, begitu banyak mujizat yang diberikan kepada Isa, tetap saja umatnya tidak menerima. Tetap dia mau dibunuh malah. Makanya Rasulullah itu kadang-kadang diberi mujizat. Contohnya surat Al-Qamar itu kan, coba baca sebab nuzulnya. Orang-orang Arab minta bukti kenabian Rasulullah. Akhirnya Allah buktikan di hadapan mereka, membelah bulan itu. Di hadapan mereka kan, coba baca sebab nuzulnya. Apa kata mereka? Wah, kita ini kena sihir. Sama seperti Yesus. Begitu banyak mujizat. Aku ini utusan Tuhan, utusan Allah. Lalu Allah berikan mujizat banyak. Tetap aja kan dia mau dibunuh. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, andaikan mereka ini ditunjukkan mujizat seperti apapun, namanya orang kafir, tidak akan percaya mereka sebagaimana aku berikan dulu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kepada Yesus, Isa. Banyak itu mujizatnya Isa itu. Tapi apakah dia diterima oleh umatnya Israel? Padahal dia diutus untuk Israel saja. Matius 15:24. Tapi cuma satu kaum, dan diterima dia sampai sekarang. Ya, gitu maksudnya ayat itu. Silakan, apa lagi? Oke, baik, jawaban itu tidak memuaskan. Karena apa? Itu kan tuntutan orang-orang yang tidak beriman, kan begitu? Untuk ditunjukkan satu mujizat saja supaya mereka beriman. Nah, kalau menurut saya sebagai Allah misalnya yang menginginkan manusia pada saat itu beriman, tentu sangat mudah memberikan satu bukti mujizat kepada Muhammad pada saat itu loh ya. Sebentar, jangan dipotong dulu. Enggak ada jawab. Yesus itu bermujizat banyak, itu diterima enggak oleh umatnya? Coba jawab dulu. Yesus begitu banyak mujizat untuk mereka, apakah mereka mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan? Aku diutusannya kepada kamu Israel, Matius 15:24. Mujizat diberikan banyak. Pertanyaannya, diterima nggak Yesus? Silakan. Biar ada kemana-mana kamu, ayo. Baik. Makanya dipotong-potong Pak kalau saya bertanya. Pertanyaanku itu barusan jawab. Kalau Anda menanyakan tentang zaman Yesus, saya kira ada ribuan orang yang menjadi pengikut Yesus pada saat itu. Yang saya tanya, diterima nggak Yesus sebagai utusan Tuhan? Diterima oleh sebagian, tetapi sebagian menolak, kan begitu? Oke ya. Terus. Nah kemudian. Sampai sekarang, nyatanya sampai sekarang ditolak kan oleh lo lain cerita itu, karena adanya kekuasaan. Itu beda Pak. Makanya Yesus saja sebagai utusan Tuhan ditolak oleh umatnya, umumnya. Anda sudah salah membaca sejarah kalau begitu. Sebentar dulu. Diutus untuk orang seluruh dunia. Orang Arab, umatnya sahabat mengimani. Sampai sekarang mengimani orang Arab. Di luar Arab sampai sekarang, sampai ke Indonesia, seluruh dunia iman kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Nah Yesus diutus untuk satu kaum, gagal, lalu dipagankan oleh Romawi, dijadikan Tuhan. Yesus, kamu ngaku utusan, ditolak ya oleh umatmu. Gimana kalau kamu tak angkat jadi Tuhan saja? Tapi syaratnya harus mati. Nah ibaratkan gitu itu. Jadi Yesus ngaku utusan, ditolak, dituhankan oleh Kristen. Nah itu ceritanya kayak gitu. Oke, silakan. Ayo. Kalau Anda melihat Israel sekarang dengan Israel zaman Yesus, tentu beda konteksnya. Pada zaman Yesus ada banyak orang Yahudi yang percaya Yesus, makanya 12 rasulnya itu. Percaya sebagai apa? Sebentar dulu Pak. Makanya para rasulnya itu adalah jelas, orang Yahudi juga, gitu loh. Harus jelas, harus jelas. Percaya sebagai apa? Jawab dulu. Zamannya Yesus sampai mereka percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Lah dipotong-potong kalau saya bernarasi kan. Biar jelas, biar ada kemana-mana. Lah ya, saya menjelaskan tadi bahwa ya, di era Yesus, sebentar dulu.
Terus? di era Yesus para rasulnya itu kan orang Yahudi. Ya terus. Para pengikut awalnya juga orang Yahudi. Ya. Percaya nggak mereka? Nah kemudian ketika itu bangsa Romawi menganut mereka agama percaya apa Kristen. enggak? Sebentar dulu Pak, sebentar. Karena Anda menarasikan seolah-olah Israel sekarang itu sama dengan Israel zaman Yesus. Itu yang salah Pak. Nggak bisa disamakan itu karena itu faktor kekuasaan lagi yang berbicara di situ. Makanya Islam juga pernah menguasai Yerusalem. Aduh, gitu loh. kemana-mana, jangan kemana-mana. Lah, Anda kan Jangan kemana-mana. Jawab dulu. Jadi di zamannya Yesus Israel yang percaya itu sebagai apa? Hah? Lah iya para rasulnya itu mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kan di mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan? Hai Israel, aku ini Tuhan. Sebentar dulu, ini Anda sudah mau menggiring saya ke penjelasan Alkitab. Saya baca dulu. Udah, silakan, enggak dijawab dulu, dijawab itu. Biar orang jelas. Dulu orang-orang Israel yang percaya itu percaya sebagai apa? Sebentar, gantian lah ya. Kan Ya, Anda silakan, tadi sudah menarasikan tentang Al-An'am 109 tadi. Anda menjawab seperti itu, oke lah. Nah, di momen yang sama di dalam surah Al-Anfal ayat 32, ini ada tantangan loh yang begitu keras. Ketika mereka orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit dan datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Apakah itu pernah terjadi? Kan tidak. Justru itu terjadi, sebentar, dinarasikan terjadi ketika zaman Abraha. Nah, kenapa di zaman Muhammad ini tidak bisa diladeni gitu loh, tantangan seperti ini? Oke, sudah, gitu loh. jelaskan. Oke, sudah. Silakan. Jadi, kenapa Allah tidak selalu memberitahu mereka? Karena Allah tahu, walaupun mereka ini diturutin sama seperti mereka minta mujizat ya, surat Al-Qamar itu, mereka mengatakan, oh kita ini kena sihir. Atau di zamannya Yesus begitu banyak mujizat diberikan, apakah mereka tidak beriman juga? Gitu loh. Nah sekarang coba, andaikan umatnya Yesus Israel itu ada yang beriman ke dia, kira-kira beriman sebagai apa? Pengakuan Yesus sebagai apa, Bu? Jadi gini, Pak Dev rame, Pak Dev rame, di belakang rame. Apa bisa iya, saya di kafe ini memang. Oh, iya. Jadi bagaimana saya bisa membuktikan bahwa sosok ilahi atau sosok Muhammad itu benar-benar diutus kalau tidak ada bukti dan kesaksian apapun gitu. Apakah yang harus saya percaya saja? Andaikan Yesus ditanya, Yesus, kamu itu ngaku utusan, siapa saksimu? Kira-kira Yesus jawab apa? Kalau Nabi Muhammad pakai ayat kita, wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi. Saya nanya balik, andaikan Yesus ditanya, Yesus, kamu kok ngaku utusan? Siapa yang menjadi saksi? Kamu itu utusan. Kira-kira Yesus jawab apa? Silakan, jawab dulu. Baik. Nah, dengan jawaban saya ini itu tidak ada di Islam. Karena Yesus itu sebentar. Langsung dijawab. Kamu ini biasa. Kamu kalau ditanya itu udah langsung jawab. Mau muter-muter. Langsung jawab pakai dalil. Ayo. Kira-kira Yesus jawab apa? Oh ini saksinya. Saya sedang bernarasi kok di mute gitu loh dan dipotong-potong sebentar. Oke langsung jawab. Ayo langsung jawab pakai dalil. Kalau Anda meragukan Yesus, saya kira tidak bisa karena ada sosok Nabi Yahya yang sejaman dengan dia pada saat itu. Oke, saya langsung jawab aja. Yesus, siapa saksinya kalau kamu utusan? Yohanes 5:37 atau Yohanes 5:31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lalu siapa saksinya, Yesus? Allah Bapa. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Berarti sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa saksinya? Allah. Yesus siapa saksinya pengakuan Yesus? Allah juga. Nah itu kan tidak sama bisa. Itu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa disandingkan. Sekarang kalau gitu saya sudah mengatakan tadi. Sebentar dulu. Sekarang saya sudah mengatakan tadi bahwa kasih dalil nggak bisa. Oke, sekarang kamu pakai dalil. Kira-kira Yesus jawab apa? Silakan pakai dalil. Gini. Apa yang ada di Islam itu memang tidak ada bukti dan saksi sama sekali. Udah. Kamu itu nggak bisa jawab. Jangan dipotong. Nggak dijawab dulu pakai dalil. Selain pengakuan Muhammad sendiri, tidak ada bukti apapun. Langsung dalil, nggak bisa. Kamu saya nanya saja kalau. Ayo. Ya sudah, kalau memang saya tidak dibolehkan bernarasi, ya sudah. Kamu mau jawab ngapain juga kita diskusi kalau begitu mau kan? Mau jawab apa enggak?
Kan saya diundang tadi, maka saya naik. Tapi kalau saya tidak dibolehkan berbicara, kamu kalau di nanya mute ke apa saya, segala macam, ya sudah. Kamu kalau nanya ke saya langsung saya pakai dalil loh. Tapi kalau kamu dari tadi apapun ditanya muter-muter. Nah, apa buktinya? Oke, Di Islam kamu apa? kan nanya siapa saksinya Nabi Muhammad dia utusan. Saya jawab surat Al-Fat ayat 28. Wa kafa billahi syahida. Itu apa menjadi saksi. Nah sekarang Yesus ngaku utusan, siapa saksinya? Kalau begitu Pak Tata, kalau begitu Gulam Ahmad pun ya layak disebut Nabi. Kan Siapa begitu? saksinya Yesus? Oke ya? Deal ya? Yesus ngaku siapa saksinya? Betul nggak? Kan Anda mengatakan tadi bahwa Muhammad itu Nabi. Siapa saksinya? Oke, makanya saya malas nanya ke Kristen. Saya langsung nanya ke Yesus. Sus, siapa saksinya kalau kamu utusan? Ya udah, turun aja kalau gitu Pak. Daripada Bapak yang nanti. mengutus aku. Bapak yang mengutus Ya, aku. saya turun Dia dulu ya. saksi tentang Makasih ya. aku. Takut dia. Karena bukan, tapi saya nggak Makanya, dibolehkan kalau orang dialog tuh jangan modal umur panjang dipotong gitu loh. Ya. Oke ya? Ya, jangan modal umur tua Maaf dan jika ada begini. kata salah. Ya, oke. Ya. Silakan. Nah, itu kabur. Silakan Dan yang keluar TikTok Dan mau ngapain Dan? Kau keluar TikTok aja Dan. Ayo gantian kamu Dan yang tanya Dan. Wah, si Dan ini. Ayo gantian tanya Dan. Barusan dengar seru sekali tadi. Iya, ya makanya yang tertib ketika ada pertanyaan ya dijawab, jangan muter-muter. Silakan Dan, bertanya Dan. Gini Dan, saya itu dari dulu kalau orang bertanya langsung tak jawab pakai dalil dulu, baru saya jelaskan. Beda dengan open, kalau ditanya mau muter-muter dulu. Kalau saya enggak. Bisa ditanya tadi, siapa saksinya bahwa Nabi Muhammad itu utusan? Surat Al-Fat ayat 28. Wa kafa billahi syahida. Enak kan? Ini apa ini? Ya. Nah, kalau mereka saya nanya pertanyaan yang sama padahal sekarang Yesus ngaku utusan, siapa saksinya? Beda sekali dengan Muslim kalau dalam kitab lo gimana tuh? Belum dijawab mau kemana-mana gitu loh. Ya udah silakan yang lain. Ya silakan Dan, mau tanya Dan. Apa yang mau ditanyakan Dan? Dibuka mute-nya Dan. Atau teman-teman Kristen yang lain yang ada di bawah, silakan. Kalau mau diskusi minta permintaan di multi teman-teman, atau ketik naik Kristen gitu. 2 slot untuk teman-teman Kristen ya, ini. Silakan Dan. Enggak, saya jujur masih penasaran saya dengan Nabi Isa ini, Pak Ustaz. Ya, silakan bertanya sepuasnya. 24 jam untuk khusus untuk Dan. Bertanya ke Ustaz Tata, silakan. Tidak, soalnya begini. Ada kata Roh Kudus begitu, Pak Ustaz. Betul, Pak Ustaz ya? Terus. Ya itu bagaimana itu, Pak Ustaz? Ya Roh Kudus fahyadanahu biruhil kudus gitu tuh ya. Maksudnya Iya. Nabi Isa itu selalu didampingi Jibril malaikat. Karena nabi yang paling banyak diberi mujizat adalah Nabi Isa. Dan nabi yang paling gagal juga Nabi Isa Yesus. Mujizatnya banyak tapi gagal gitu loh. Makanya dalam Islam kenapa Rasulullah tidak digembor-gemborkan dengan mujizat? Karena Allah tahu. Kadang-kadang gini, Rasulullah itu oleh Allah itu diberitahu, Muhammad, tidak semuanya ketika mereka minta mujizat aku turutin. Aku tahu kok, walaupun saya berikan, tetap mereka tidak akan beriman. Sebagaimana dulu aku memberi kepada Isa. Nah buktinya Nabi Muhammad ketika membelah bulan di hadapan mereka, mereka mengatakan, oh mata kita ini kena sihir, jangan percaya. Gitu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz membelah bulan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afan, Ustaz Tahta, saya minta teman-teman di bawah bantu follow akun ini ya, Abu Hadi 7 ya. Akun bekal ini.
Bantu di follow Abu Hadid 7. Ya lanjut Ustaz. Jazakumullah khair. Iya, lanjut. Ya, Ya, jadi selamat malam Bang Kris. Saya siapa dulu Ustaz ya? Bang Kris, Pendeta Kris, selamat malam. Selamat malam. Iya. Apa Mau kabar? diskusi ya? Ya, alhamdulillah kami baik-baik saja di sini Bang Kris. Ya, baik-baik saja juga. Terima kasih juga. Ya, silakan dilanjutkan dulu ya sebelum Bang Kris. Lanjutkan. apa ya? Di sini tunggu dulu. Ini banyak, saya juga kasihan ketika ada saudara muslim cuma diem. Saya lebih suka ditanya. Jadi kalau tanya jawab saya yang hadapin. Kalau mau dialog, Ustadz Abu, Bang Zul, Bang Bejo itu juga bisa. Mendingan yang lainnya kalau mau dialog, kalau tanya jawab silakan saya nanti bagiannya yuk. Mau Oke, bertanya apa bisa mau Bang dialog? Mau nanya aja. Itu biar aman yuk. Oke. Jadi patah saya tadi saya di room Rifa juga inspirasi sempat nanya tentang penggunaan kata Allah di Alkitab. Dan kelihatannya banyak kaum muslim itu tidak setuju kalau kata Allah itu digunakan di Alkitab. Dan pertanyaan saya, ini kan bahasa Arab ya. Seandainya orang Kristen itu ada di Arab, apakah orang-orang Kristen di Arab itu akan dilarang juga menggunakan kata Allah dalam kitab mereka? Oke. Jadi orang-orang Kristen itu di Arab dari dulu menyebut Allah itu nama. Kalau di Indonesia udah ngambil Arab dari Arab tapi dijadikan gelar. Sedangkan orang Kristen coba kamu baca Qomus Munjid atau kitab Muqaddas, Injil berbahasa Arab. Ismun ala datil kholiq jami'il kainat. Allah itu nama, bukan gelar. Nah, kenapa di Indonesia kok menjadi gelar? Ayo. Nah, ini jadi banyak udah diambil tapi kegunaannya itu dialihkan. Ngawur orang-orang di sini nih. Gitu loh. Silakan. Ya, jadi kan kalau memang saya juga secara pribadi sih kalau saya Kristen ya Elohim aja sih kalau memang itu tidak boleh digunakan. Nah, tapi memang penggunaan kata Allah itu sendiri kan sebelum ada agama Islam kan kata Allah sudah digunakan untuk penyembahan bukan Allah pencipta langit bumi ya. Nah, jadi ilah itu ilah, penyembahan itu ilah. Kalau Allah itu nama. Jadi Allah itu ya dikenalkan pertama kali itu langsung nama, yaitu oleh Nabi Ibrahim. Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Waktu dia diutus oleh Allah diperintah untuk meninggikan Ka'bah. Dia memperkenalkan kepada anaknya putranya Ismail ketika membangun Ka'bah. Ya, yaitu Allah. Lalu diteruskan oleh Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah. Ya, lalu ketika Rasulullah diutus, Nabi Muhammad tidak memperkenalkan nama lagi, tinggal meneruskan Allah sudah turun-temurun. Orang Arab itu tahu Allah itu Tuhan. Tapi karena memang Amr bin Luhai namanya, Bani Huza'ah. Dia itu pergi ke Amalek ya, daerah Sam sana. Lalu dia melihat orang menyembah berhala. Ditanya, loh, kalian kok menyembah berhala? Akhirnya orang-orang di sana mengatakan, oh iya kami kalau minta apapun dikabulkan oleh berhala ini. Ketika Amr bin Luhai, karena dia tokoh, ketua ya, ketua suku lah termasuk di Arab itu, diberi hadiah dia ketika kembali ke Arab. Lalu ditanya oleh orang Arab, apa itu Amr? Oh ini lo tahulah orang di sana itu kalau minta apa-apa ke berhala ini. Tiba-tiba saya diberi hadiah ini. Akhirnya orang-orang Arab ada yang tertarik. Akhirnya diikutin oleh yang lain. Sampai di Ka'bah itu banyak berhala. Akhirnya ketika Rasulullah diutus, dimusnahkan semua, dikembalikan lagi. Karena Allah itu Esa satu. Tidak serupa dengan apapun.
Allahu Samad, tempat meminta. Ya. Nah, orang Arab sendiri semuanya, bahwa orang kafir tahu Tuhan itu Allah, tapi mereka menyembah berhala sebagai wasilah, pelantara. Sama kayak Kristen itu loh. Kamu kan tahu kata Yesus Tuhan satu-satunya itu Allah. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Oh, untuk mendekatkan diri, menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Sama seperti orang Arab. Hei orang pagan, penyembah berhala, kamu tahu Tuhan itu Allah, kenapa menyembah berhala? Oh, menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Ini sama dengan Kristen itu loh. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Seakan-akan apa? Pelantara, wasilah. Gitu. Makanya dua-duanya pagan, Kristennya pagan, sama seperti orang Arab menyembah berhala, liyuqarribuna ilallahi julfa. Untuk aku tidak menyembah berhala, akan tetapi menyembah Allah pakai pelantara ini, gitu. Ya. Oh iya, jadi nah macam kita orang Kristen itu kan juga sudah kental dengan menyebut Allah itu. Jadi setahu saya sejak kecil ya saya anggap Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam sama karena menggunakan kata Allah. Jadi menurut pemikiran saya ya pribadi ya, ketika kata Allah akan dikeluarkan dari Alkitab, nah kami tidak akan menganggap lagi kalau Allah itu Allahnya Muslim dengan Allahnya Kristen itu satu. Dan saya juga pribadi akan menganggap kalau kata Allah dikeluarkan dari Alkitab berarti Allahnya Islam dengan Allahnya saya satu. Sebab Allahnya di Alkitab, Allah di Alkitab itu Allahnya Adam, Allahnya Nuh, Allahnya Yakub, Allahnya Musa, Allahnya nabi-nabi, dan Allahnya Yesus itu setahu saya satu dengan Allahnya Islam. Tapi ketika kata Allah ini akan dikeluarkan, saya akan menyebut Allah saya adalah Elohim. Nah berarti kata Allah ini saya sebagai Kristen tidak akan lagi menganggap Allah saya adalah Allah seperti Allahnya orang Islam. Jadi saya akan menganggap ya tidak masalah. Yang penting Allahnya Yesus, Allahnya Musa, Abraham, semua para nabi itu sama. Jadi Tuhannya para nabi itu sama, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu Allah. Nah kalau Kristen ya tidak apa-apa mengatakan bukan, memang Kristen ajaran pagan kan, mentuhankan manusia Yesus gitu loh. Terserah kita, itu agama kita ya. Jadi saya pun sebagai Kristen saya akan berpikir bahwa kalau begitu Allah yang benar itu Allahnya Yesus, yang Elohim itu, karena kata Allah itu yaitu Allahnya orang Islam. Beda. Jadi Elohim dengan Allah nanti akan beda. Kami seluruh orang Kristen akan menganggap jangan sebut Allah di Alkitab karena itu bukan Allah pencipta langit dan bumi. Karena setahu saya sejak kecil yang disebut Allah itu Allah mencipta langit dan bumi, ciptakan Adam, Hawa, dan nabi-nabi yang lain. Jadi sekarang saya berpikir ya, kalau memang Allah itu dikeluarkan dari kitab kami, udah nggak masalah. Tapi kata Allah itu tidak akan kami anggap sebagai pencipta langit dan bumi sebagaimana Adam, Hawa, ada dan masalah. nabi. Yang penting Allah itu Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Masalah keyakinan Kristen kayak apa, silakan terserah. Yang penting kami umat Islam para nabi sudah berwasiat ya bahwa Tuhannya mereka ini Allah, yaitu Tuhan nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu dalam Al-Quran udah dijelasin. Nah kalau masalah Kristen nanti, kalau gitu menurut saya ya silakan. Intinya kalau dalam ajaran samawi Tuhan itu Allah. Nah masalah Bang Kris mau menganggap kayak apa ya silakan. Memang bukan samawi kok Kristen itu. Gitu ya. Jadi supaya aman, ya saya juga bertanya-tanya, kira-kira orang Islam di Arab sependapat dengan orang Islam di Indonesia? Mereka saja bisa saja mereka itu tidak keberatan, malah senang. Bahasa kita kok dipakai. Kalau tahu ya keberatan lah. Wong di Arab itu Allah itu nama, kok di Indonesia menjadi gelar. Ya ngamuk kalau mereka tahu. Benar. Bahkan di sana mereka nggak pernah menyandingkan lafaz tulisan alif lam lam ha itu dengan tulisan yang lain, nggak ada. Kalau mereka mau mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka nggak pakai kata Allah, mereka pakai kata ab, walad, Rohul Kudus. Itu yang mereka pakai, bukan Allah, walad, terus Rohul Kudus. Yang jadi problem itu begini Bang Kris, di saat kata yang diserap lalu diubah, itu kira-kira
Benar nggak kalau ada perbuatan kayak gitu? Benar nggak? Ya, saya sendiri sih kalau buka kamus bahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu, Sanskerta, Cina, Arab. Nah, ada kata-kata yang sudah diserap ke bahasa Indonesia dan diakui sebagai bahasa Indonesia. Ya. Nah, saya juga bertanya-tanya, apakah kata Allah, Nabi, dan Rasul itu beda? Enggak, kalau dalam bahasa Indonesia nggak beda. Coba cari aja di kamus. Ketik situ, Allah, KBBI, apa di situ disebutkan? Nama sesembahan umat Islam. Itu menurut kamus KBBI. Iya. Sekarang pertanyaannya kenapa Kristen memakai yang kita tahu di Indonesia ini lebih dulu Islam daripada Kristen. Terus tiba-tiba yang tadinya nama dibikin gelar, akhirnya ditambah Allah Anak, Allah Bapa. Ah, ini sudah penistaan. Ini sudah jelas-jelas penistaan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, sungguh langit ini hampir pecah. Bumi, gunung-gunung ini hampir terbongkar semuanya. Gara-gara apa? Allah punya anak. Sementara sekarang Kristen mengatakan Allah Bapa, Allah Anak. Waduh. Ini baru satu kata Allah. Terjemahan yang lain. Di dalam Bible bahasa Bali, kenapa ditulis Ida Sang Widiwase? Itu nama sesembahan orang Hindu loh. Kenapa ditarik dalam Bible lagi? Nanti di Batak dibikin debata. Ah, kenapa begitu? Emangnya orang Kristen nggak bisa dikasih tahu? Tuhan. Orang Kristen tahu tuh, Tuhan pasti Yesus. Walaupun tak ditulis nama kata Tuhan, ditulis saja Yesus, tahu orang siapa dia. Karena itulah iman mereka. Kenapa harus diganti pakai Ida Sang Widiwase? Itu nama sesembahan orang Hindu loh. Kenapa gitu Pak Kris? Apa maksud dan tujuannya itu? Iya, kalau kita sih hanya bertolak dari keyakinan kami tentang ketika murid Yesus itu ya dimasuki Roh Kudus, mereka berbicara bahasa lain. Sedangkan bahasa mereka kan bahasanya waktu zaman itu apakah bahasa Ibrani. Dan Yesus mereka bisa berbicara bahasa lain. Nah, ini kan berarti Allah itu mengizinkan, Tuhan itu mengizinkan kalau bahasa kita itu, bahasa mereka diterjemahkan ke bahasa lain. Waktu mereka itu dipenuhi Roh Kudus, mereka manggil Yesus dengan kata lain atau tidak? Coba jawab. Mereka kan Injil Kerajaan Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa. Ini soal nama, Bang. Soal nama. Nggak mungkin nama itu berubah, Bang. Jadi waktu mereka sanggup berbahasa lain, terus panggil Yesus jadi Yesi atau nama yang lain. Enggak kan, mereka tetap panggil Yesus. Apa susahnya gitu? Pertanyaan saya, apa susahnya itu loh? Tulis nama Yesus. Ya, siap. Tanda-tandanya nama itu tidak akan berubah seperti Abu Hadid. Ketika dia ke Amerika ditanya, tidak mungkin, dia tetap Abu Hadid namanya. Pindah lagi ke Arab, Abu Hadid. Pindah lagi ke India, Abu Hadid tetap namanya. Makanya Allah itu nama Tuhan Sang Pencipta. Makanya mau ke bahasa apapun, di Indonesia berapa banyak suku itu? Ditanya umat Islam, siapa Tuhanmu? Allah. Mau suku apapun, orang itu nama. Sama seperti ada orang nama Tony. Mau pindah ke negara manapun, ketika ditanya, siapa namamu? Ya Tony. Wong itu nama sudah. Yang berbeda itu lafaz, pelafalan. Karena mereka punya bahasa beda kan? Gitu. Lafaz itu bisa berbeda. Jadi nadanya beda. Kalau kita Indonesia panggil umpama sama Abdul, ya. Mungkin India itu agak beda dialeknya karena memang lidahnya beda. Terus orang yang lain mungkin Inggris akan sulit mengatakan kata Abdul, tapi namanya tetap itu nggak berubah. Ini jelas-jelas berubah loh. Nama Yesus, ya, nama Tuhannya Kristen di Bali jadi namanya sesembahan orang Bali. Ketika diterjemahkan ke Batak namanya jadi sesembahan orang Batak. Ketika di dalam bahasa di Indonesia yang Islam mayoritas dirubah jadi kata pensesembahan, nama sesembahan orang Islam. Ini gimana? Apa sulitnya situ? Apa susahnya menulis kata nama Tuhan itu di situ? Apa susahnya, Bang? Jadi begini, Bang. Jadi ini yang baru saya paham ya. Jadi Allah di Arab itu adalah sebutan untuk nama ya. Sedangkan Kristen itu gelar ya. Iya, itu sudah salah. Kalau dia Kristen bilang ilah, nggak apa-apa, nggak keberatan karena ilah itu memang sesembahan gelar.
Tapi Ya, kalau terus Allah kalau, itu nama. Ya, seandainya kami menggunakan Allah sebagai nama, apa kami disalahkan? Masalahnya Allah itu tidak beranak. Allah tidak diperanakan dan Allah tidak punya anak. Sementara orang Kristen yakin Allah itu punya anak. Nah, itu masalahnya ya. Nah, iya. Kenapa sih? Gini, Pak. Sebenarnya nggak ada masalah ketika Kristen itu dengan apa yang mereka punya gitu loh. Kan ada original teksnya itu PB itu. Kenapa nggak pakai itu aja gitu loh? Apa susahnya tulis theos? Apa susahnya? Berucap kami bisa, menulis juga bisa. Apa beratnya gitu? Apakah menulis kata theos nanti terjadi pertumpahan darah gitu? Atau apa? Nggak ada kan sulitnya? Bang Abu. Sebentar, saya tanya sama Pak Kris dulu. Apa kesulitan, Bang? Menulis kata theos atau yang lain, Tuhan lah, yang umum aja, Tuhan, udah selesai. Ya, kalau saya sih lebih cenderung ya gunakan saja Elohim dengan Theos itu. Kalau Theos Iya, Tuhan, iya, baik. Yesus itu. Betul. Pertanyaan saya, Pak, apa sulitnya, Pak? Apa sulitnya menulis kata Elohim di Bible itu? Apa susahnya? Kendalanya apa? Sudah tidak sulit untuk itu merubah dia. secara tidak mungkin saya cetak Alkitab sendirian, tidak mungkin tuh. Iya, berarti memang pernah saya diskusi ya, Pak, sama pendeta yang mereka ini juga bagian dari LAI. Dia mengatakan bahwa ini ada sesuatu misi dan visi yang kami pun nggak tahu. Tapi dia tunjukkan keberatannya loh. Dia bilang, seandainya kalaupun dihapus itu kata Allah dari Bible, itu tidak sulit. Yang sulit adalah lagu-lagu pujian yang sudah selama ini memakai kata Allah itu. Betul tidak, Pak? Ini keberatan dia dalam hal kalau cuma di Bible dihapus nggak masalah, diganti nggak masalah. Tapi lagu-lagu yang sudah menjadi lagu pujian atau lagu rohani orang Kristen sejak dulu. Saya nggak apa-apa juga di lagu. Coba Allah diganti Elohim. saja, Bukan lagu kenapa? biasa bang. Kalau kau pakai imanmu tuh bisa pecah semua ini. Waduh, ini persoalan kata, bukan masalah kau punya lagu atau bukan. Ini kata yang dipakai loh. Karena Udah salah loh. Ini contoh begini, Bang. Ketika ada orang menempati satu lahan kosong yang orang tahu ini lahan ini punya siapa. Karena saking lamanya dia di situ, apakah tanah ini berubah jadi milik dia? ada itu dua tokoh. Coba jawab dulu. Terus di penjara. Lahan di situ orang tahu siapa pemiliknya, ya kan? Kemudian dia tinggal di situ puluhan tahun lah. Apakah karena dia lama tinggal di situ, kemudian tanah itu menjadi hak milik dia? Coba jawab dulu, Pak. Siapa ini? Silakan Pak Kris mau jawab juga silakan. Enggak terpikir tanya ketian, makanya saya nggak nyimak itu pertanyaan. Ya, pertanyaan ini umum aja, Pak. Ya. Apa itu? Apa jawabannya, Pak? Diulang. Ketika ada lahan kosong, ya, di mana lahan ini diketahui siapa pemiliknya, lalu ada orang tinggal di situ berpuluh-puluh tahun. Apakah lahan tadi ini menjadi miliknya? Tidak. Tidak. Begitu juga kata Allah itu. Oke, ini jelas ya. Kalau kita mau histori ke belakang, abad ketiga itu sudah ada lafaz itu dipakai orang Kristen sebelum Islam ada. Yang mereka pakai apa? Ilah. Abad ke-7 kata alif lam lam ha baru ada di dalam Al-Qur'an. Abad ke-9 yang diduga kuat adalah sebagai Alkitab tertua, baru ada lafaz alif lam lam ha. Itu pun disebut nama, bukan gelar. Nah, ini persoalan ini. Merubah dari yang aslinya merubah kepada yang diinginkan. Siapa yang kasih izin? Siapa yang kasih hak untuk merubah itu? Sama saja. Kau dikasih tinggal di situ, lama-lama kau menjadi milik ini tanah. Siapa yang izinin kamu ngambil tanah orang? Gitu. Bukan urusan gini, Tian. Urusan kalian mau bilang ini maknanya dalam dan itu urusan kalian. Tapi tolonglah pakai ganti nama yang lain yang kalian punya. Kan ada, kalian punya ada Theos atau Elohim atau apa, terserah. Nanti kalau memang orang Judaism tidak keberatan, ya kalian aman. Tapi kalau mereka juga keberatan, ya itu urusan kalian dengan mereka. Kalian mau pakai Yahweh, mau pakai Elohim, selama orang Judaism itu tidak merasa keberatan, ya silakan pakai.
Tapi kalau mereka keberatan ya urusan kalian sama mereka, itu aja beres. Jadi sebenarnya yang membuat kisruh, yang membuat masalah ya dari pihak Kristen sendiri. Bukan Muslim. Muslim hanya mengambil haknya. Tapi yang membuat awal mula ini siapa? Nanti digadang-gadang, oh dulu itu ada ulama Islam, dia itu yang begini dan begitu, dia yang menerjemahkan. Nah, terus jadi benar. Ketika ada orang Muslim satu orang dia menerjemahkan terus jadi benar. Oh belum tentulah. Sama aja. Nanti ada orang di situ tetangga, ya udah nggak apa-apa kamu tinggal aja, itu nanti milik kamu. Dia ini siapa? Orang ini siapa? Apa dia pemilik tanah? Apa dia pemilik kata ini? Sabar dulu. Jadi argumen atau bantahan alasannya itu sama sekali nggak bisa kuat untuk mempertahankan kepemilikan itu. Hanya gara-gara ada orang Islam dulu yang menerjemahkan, jadi milik Kristen boleh. Sabar dulu. Sama kayak saya katakan begini, ada satu pendeta ya namanya Yakub Sulistyo, dia mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu siluman. Apakah saya harus membenarkan dia? Coba, ada rekamannya. Pak Yakub Sulistyo mengatakan Tuhannya orang Kristen itu siluman. Nah, terus jadi benar Tuhannya Kristen itu siluman? Kalau siluman itu sama arti dengan penjelmaan, tapi bukan siluman setan. Ya terserah pandangannya, yang kami tahu siluman. Mau dimaknai kemana-kemana seperti halnya Kristen, mengambil kata Allah lalu diubah menjadi gelar. Yang Allah itu nama, kok Allah jadi gelar? Jadi kita ini ya, kalau masalah Allah itu memang kita ini kan manusia-manusia hidup di era tahun sekarang. Nah kita ini membaca